Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan ini sangat menarik sekali karena kali ini saya akan membahas mengenai al-ihsan atau berbuat baik. Mengenai al-ihsan ini, Allah Ta'ala berfirman dalam Qur'annya yang artinya, jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Quran Surat Al-Isra ayat 7. Allah Ta'ala juga berfirman dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 77 yang artinya, dan berbuat baiklah kepada orang lain seperti halnya Allah berbuat baik terhadapmu. Adapun landasan syar'i ihsan, yang pertama adalah Al-Quranul Karim. Dalam Al-Quran terdapat 166 ayat yang berbicara tentang ihsan dan implementasinya. Dari sini kita dapat menarik satu makna, betapa mulia dan agungnya perilaku dan sifat ini hingga mendapat porsi yang sangat istimewa dalam Al-Quran. Yang kedua ada as-sunnah. Rasulullah SAW pun memberi perhatian yang besar terhadap masalah ihsan ini, sebab ia merupakan puncak harapan dan perjuangan seorang hamba. Yang selanjutnya ada 3 aspek pokok. Ketiga hal tersebut adalah ibadah, muamalah, dan akhlak. Yang pertama ada ihsan dalam ibadah. Kita berkewajiban ihsan dalam beribadah, yaitu dengan menunaikan semua jenis ibadah seperti sholat, puasa, haji, dan sebagainya dengan cara yang benar. Sekarang sudah jelas bahwa sesungguhnya arti dari ibadah itu sendiri sangatlah luas. Maka selain jenis ibadah yang kita sebutkan tadi, yang tidak kalah pentingnya adalah jenis ibadah yang lainnya seperti jihad, hormat terhadap muslim, mendidik anak, menyenangkan istri, meniatkan setiap yang mubah untuk mendapat ridho Allah, dan masih banyak lagi. Yang selanjutnya ada ihsan dalam muamalah. Ihsan dalam bermuamalah diantaranya dijelaskan oleh Allah Ta'ala pada surat An-Nisa ayat 36 yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada 2 orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat maupun yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya. Adapun mereka yang berhak mendapatkan ihsan tersebut, yang pertama adalah ihsan kepada kedua orang tua. Yang kedua adalah ihsan kepada kerabat karib. Ihsan kepada kerabat adalah dengan jalan membangun silaturahim atau hubungan yang baik dengan mereka. Hal ini adalah kunci untuk mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala. Yang ketiga adalah ihsan kepada anak yatim dan fakir miskin. Diriwayatkan oleh Bukhari, Abu Dawud, dan At-Tirmidzi bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa dari kaum muslimin yang memelihara anak yatim dengan memberi makan dan minum, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga selamanya, selama ia tidak melakukan dosa yang tidak terampuni. Hadis riwayat Tirmizi. Dan yang keempat adalah ihsan kepada tetangga dekat, tetangga jauh, serta teman sejawat. Adapun yang dimaksud dengan teman sejawat adalah yang berkumpul dengan kita atas dasar pekerjaan, pertemanan, teman sekolah atau kampus, perjalanan, ma'had, dan sebagainya. Dan yang kelima adalah ihsan kepada ibnu sabil dan hamba sahaya. Keenam adalah ihsan dengan perlakuan dan ucapan yang baik kepada manusia. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bagi manusia secara umum, hendaknya kita melembutkan ucapan, saling menghargai dalam pergaulan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegahnya dari kemungkaran, menunjukinya jalan jika ia tersesat, mengajari mereka yang bodoh, mengakui hak-hak mereka dan tidak mengganggu mereka dengan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengusik serta melukai mereka. Ketujuh adalah ihsan dengan berlaku baik kepada binatang. Berbuat ihsan terhadap binatang adalah dengan memberinya makan jika ia lapar, mengobatinya jika ia sakit, tidak membebaninya di luar kemampuannya, tidak menyiksanya jika ia bekerja, dan mengistirahatkannya jika ia lelah. Ihsan dalam akhlak.
sesungguhnya merupakan buah dari ibadah dan muamalah. Seseorang akan mencapai tingkat ihsan dalam akhlaknya apabila ia telah melakukan ibadah seperti yang menjadi harapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu menyembah Allah seakan-akan ia melihatnya. Dan jika dia tidak dapat melihatnya, maka sesungguhnya Allah senantiasa melihat kita. Jika hal ini telah dicapai oleh seorang hamba, maka sesungguhnya itulah puncak ihsan dalam ibadah. Dan pada akhirnya, ia akan berbuah menjadi akhlak atau perilaku, sehingga mereka yang sampai pada tahap ihsan dalam ibadahnya akan terlihat jelas dalam perilaku dan karakternya. Jika kita ingin melihat nilai ihsan pada diri seseorang yang diperoleh dari hasil maksimal ibadahnya, maka kita akan menemukannya dalam muamalah kehidupannya. Bagaimana ia bermuamalah dengan sesama manusia, lingkungannya, pekerjaannya, keluarganya, dan bahkan terhadap dirinya sendiri. Ihsan adalah puncak prestasi dalam ibadah, muamalah, dan akhlak. Oleh karena itu, semua orang yang menyadari akan hal ini tentu akan berusaha dengan seluruh potensi diri yang dimilikinya agar sampai pada tingkat tersebut. Siapapun kita, apapun profesi kita, di mata Allah tidak ada yang lebih mulia dari yang lain, kecuali mereka yang telah naik ke tingkat ihsan dalam seluruh sisi dan nilai hidupnya. Semoga kita semua dapat mencapai hal ini sebelum Allah SWT mengambil ruh ini dari kita. Wallahu a'lam bishawab.